Film-film horor yang teman-teman kepo sudah bisa nikmati di Netflix part yang ke-8. Sebelum ke daftarnya, teman-teman kepo support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Langsung saja ke daftarnya. Film pertama ada Perempuan Tanah Jahanam. Film ini menceritakan kisah dari Maya yang diperankan oleh Tara Basro yang mempunyai keinginan untuk mengungkap misteri dari keluarganya. Maya hidup di kota yang penuh lika-liku. Maya yang bekerja keras suatu hari mengalami kejadian tidak menyenangkan. Pada saat itu ia sedang berkomunikasi dengan teman dekatnya yaitu Dini yang diperankan oleh Marissa Anita. Berawal dari kejadian itulah Maya ingin beristirahat dari pekerjaannya dan pergi ke kampung leluhurnya. Maya sendiri tidak begitu mengenal keluarganya ataupun desa dari keluarganya tersebut. Maka dari itu sahabatnya Dini ikut menemaninya pergi ke desa tersebut yang lokasinya berada jauh sekali dari kota dan keramaian. Bahkan suasana dari desa tersebut dapat membuat kita merasa tidak nyaman sama seperti yang dirasakan oleh sang pemeran utama. Maya dibantu oleh Dini untuk mencari tahu mengenai misteri dari keluarganya. Ketika keluarganya datang ke desa tersebut, kehadiran mereka disambut sangat dingin oleh para warga yang tinggal di sekitar sana. Pandangan dingin dari para warga sekitar membuat Maya sadar bahwa masyarakat desa tersebut tidak menyukainya dan telah lama mencarinya untuk membunuhnya karena suatu hal. Hingga suatu malam Maya menyadari bahwa ia menemukan sesuatu kenyataan rumit mengenai masa lalu dari keluarganya dan dia harus berjuang menyelamatkan hidupnya untuk pergi dari desa tersebut. Film kedua ada Ghost Rider 2. Naya yang diperankan oleh Tachana Safira yang dikenal karena novel horornya merasa jengah dengan anggapan orang-orang yang lebih mengenalnya sebagai cenayang dibandingkan dengan penulis novel. Di saat yang sama, Naya harus kehilangan Vino yang diperankan oleh Diva Mahendra, tunangannya yang meninggal akibat kecelakaan saat syuting film. Hantu Vino yang masih berkentayangan mengira arwahnya tidak bisa menuju ke alam baka karena harus membantu hantu yang bernama Siti yang diperankan oleh Hanisa Hartami. Vino pun meminta bantuan kemampuan Naya yang bisa berkomunikasi dengan hantu untuk membantu hantu Siti agar arwah Vino bisa kembali ke alam baka. Film ketiga ada Kultus Iblis, berkisah tentang sepasang anak kembar, Naya dan Raka, yang terpuruk akibat kematian mendadak sang ayah. Namun situasi mereka semakin rumit ketika jenazah sang ayah tiba-tiba menghilang secara misterius. Mereka menduga bahwa keluarga mereka memiliki peran dalam menghilangkan jenazah sang ayah. Dengan tekad untuk mengungkap kebenaran di balik kematian ayah mereka, Naya dan Raka memutuskan untuk melakukan perjalanan ke desa asal ayah mereka yang terletak di daerah terpencil. Namun pencarian mereka tidak berjalan sesuai rencana awal. Desa yang sebelumnya terlihat damai dan biasa-biasa saja ternyata menyimpan sejumlah rahasia yang sangat mengerikan. Naya dan Raka tanpa sengaja terjerat dalam lingkaran kultus iblis yang berbahaya dan gelap. Film keempat ada Inang, berkisah tentang Wulan, seorang karyawan supermarket ditinggalkan oleh pacarnya setelah ia dihamili. Ia harus menjaga anak yang dikandungnya tersebut sendiri seorang diri. Ketika sedang kewalahan, ia menemukan sekumpulan orang yang berdedikasi membantu para calon ibu sepertinya. Bertemulah ia dengan keluarga Santoso yang ingin mengadopsi anaknya kelak. Selama tinggal bersama keluarga tersebut, perlahan-lahan beberapa hal aneh mulai tersibak. Film kelima ada Para Betina Pengikut Iblis, berkisah tentang Sumi yang diperankan oleh Mawar Daeyong mengurus ayahnya yang diperankan oleh Dery Oktami bernama Karto yang sakit. Untuk bertahan hidup ia membuka warung gulai dari daging manusia, bahan gulai dari mayat yang baru dikubur hingga mayat segar. Sementara Sari yang diperankan oleh Hanggini kembali menjadi dukun teluh dan meneror desa. Saat adiknya Ningrum yang diperankan oleh Adindia Aryoni mati dibunuh dan mayatnya hilang dari kuburan, mereka terhasut dengan menjadi budak iblis
yang diperankan oleh Adipati Dolken. Nah teman-teman Kevo, itulah rekomendasi film-film yang teman-teman Kevo bisa nikmati di aplikasi Netflix. Semoga teman-teman Kevo suka dengan informasi terbaru kali ini. Terima kasih sudah mengikuti informasinya sampai akhir. Yuk teman-teman Kevo, support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di informasi terbaru lainnya.